Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu rancang bangun aplikasi atau website katalog digital UMKM menggunakan arsitektur microservice dan Docker pada virtual machine. Sebelumnya perkenalkan, saya Panji Abdillah Aslam dengan NIM 042. Saya Muhammad Sunduwijaya dengan NIM 061. Pertama-tama kami akan menjelaskan laporan yang telah kami buat terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi pada laporan kami, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pengembangan aplikasi ini memiliki teknologi pada lingkungan Docker, yaitu yang dibawa. Yang pertama, arsitektur microservice, kemudian ada out service dengan port 5001, dan produk service dengan port 5002. Teknologi yang kedua itu front-end service. Yang ketiga, database atau MySQL. Yang keempat, Docker dan juga Docker Compose. Yang kelima, RESTful API. Yang keenam, manajemen aset statis atau static file serving. Jadi sistem ini terdiri dari 4 fase, yang dimulai dari fase 0, yaitu development environment setup, hingga ke fase ketiga, yaitu membangun frontend atau tampilan dari website. Masuk ke bagian fase 0, yaitu development, yang dimulai dari persiapan virtualisasi pada Windows atau OS utama, melakukan download dan install VirtualBox, kemudian download file ISO Ubuntu, kemudian kita akan melakukan instalasi sistem operasi atau membuat virtual machine-nya. Dimulai dari membuka virtual machine, memberi nama, mengalokasikan RAM, prosesor, hard disk, dan memasukkan file ISO Ubuntu yang telah di-download. Kemudian klik start dan ikuti proses instalasi Ubuntu. Kemudian yang poin C yaitu setup environment atau persiapan alatnya, mengupdate sistem dan install basic tools yang ada pada virtual machine dengan script itu sudo apt update dan apt upgrade. Kemudian yang kedua ada install curl dengan codingan seperti ini. Yang ketiga, install node.js agar bisa menjalankan perintah npm. Kemudian install Docker dan juga Docker Compose atau untuk mengatur microservice-nya. Yang keenam, install Visual Studio Code di dalam Ubuntu dan membuka browser. Klik install. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah fase 1, yaitu pembangunan backend autentikasi atau out service-nya. Nah, pembangunan backend ini bertujuan untuk membuat layanan API yang bisa menerima pendaftaran akun atau register nantinya. Yang dilakukan pertama kali adalah seperti poin A, yaitu menyiapkan folder atau library-nya. Nah, yang pertama itu adalah membuat folder utama untuk bisa masuk ke dalamnya dengan codingan seperti berikut ini. Lalu yang kedua ada inisiasi proyek dengan kodenya node.js untuk membuat KTP proyek atau paket JSON-nya seperti codingan ini. Lalu yang ketiga itu adalah instalasi yang wajib ada seperti Express, MySQL 2, Byscript, JSON Web Token, course.env menggunakan perintah seperti pada codingan ini. Lalu pada poin B adalah membuat struktur tulang punggungnya. Dilakukan untuk membuat folder-folder yang ada di dalam out service nantinya menggunakan codingan seperti yang ada pada laporan ini. Lalu pada poin C itu adalah membuat codingan bagian database atau config yang nantinya bertujuan untuk memberitahu aplikasi di mana letak database-nya. Caranya yang pertama adalah dengan membuka VS Code dengan kode yang nantinya akan dicantumkan di laporan ini. Lalu yang kedua adalah membuat file str config database.js lalu diisi dengan kode ini. Lalu yang D itu adalah membuat coding model user atau bentuk tabelnya untuk menentukan kolom apa saja yang ada pada tabel usernya. Yang pertama itu membuat file src models dan user.
Ini ditambahkan dari yang atasnya, lalu diisi codingannya seperti pada laporan ini. Lalu yang E adalah membuat codingan otak sistemnya. Caranya sama, membuat file baru pada src pada controller dan membuat filenya outService control.js, lalu diisi dengan codingan seperti ini. Lalu yang F adalah menentukan jalur atau route-nya. Routes ini dibuat pada kolom route.js, dinamakan seperti ini pada file src-nya juga, lalu diisi codingannya seperti pada laporan ini. Lalu yang G itu adalah membuat pintu gerbang utama. Untuk membuat pintu gerbang utama ini, nama filenya itu diberi nama index.js pada outService-nya. Lalu diisi codingan seperti yang ada pada laporan. Lalu untuk yang H adalah proses kontainerisasi menggunakan Docker dengan menggunakan codingan seperti ini, dan nama filenya itu adalah packet.json. Lalu fase 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi pada fase 2 ini yaitu untuk membangun produk service atau gudang dan juga katalog. Setelah pusat pemantauan service dibangun, kemudian pada fase 2 ini terdiri dari beberapa langkah. Langkah A yaitu persiapan directory dan library, yaitu dengan menjalankan perintah seperti ini pada terminal virtual machine, dan juga memastikan bahwa di folder strip UAS microservice, strip produk service. Yang kedua yaitu inisialisasi proyek dengan codingan seperti ini, menginstal library yang ada Multera untuk mengupload file gambar, kemudian membuat folder penyimpanan gambar dan struktur kodenya. Poin B yaitu konfigurasi koneksi database. Membuat file src strip config strip database.js, kemudian file tersebut diisi dengan kode sebagai berikut. Poin C yaitu model produk atau tabel yang dimulai dari membuat file strip model strip product.js yang diisikan dengan kode sebagai berikut. Poin yang kedua yaitu middleware verifikasi token untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang telah terautentikasi yang dapat mengakses layanan tersebut. Membuat file src strip middleware strip out middleware.js yang kemudian diisi dengan kode seperti berikut. Poin yang ke E yaitu product controller yang berfungsi sebagai pusat logika bisnis dalam pengelolaan data produk. Kemudian membuat file seperti ini dan diisi dengan kode berikut. Poin yang ke F yaitu jalur dan konfigurasi upload atau routes. Membuat file src strip routes strip product routes.js yang diisi dengan codingan seperti berikut. Poin yang ke G yaitu pintu gerbang aplikasi dan akses gambar atau index.js. Pada file ini diisi dengan codingan seperti berikut. Poin H yaitu membungkusnya dengan Docker atau melakukan proses kontainerisasi produk service agar aplikasi dapat dijalankan. Di sini terdapat inisialisasi port yang akan digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu untuk fase terakhir yaitu fase 3 adalah membangun front end-nya atau tampilan webnya. Nah, untuk membangun tampilan web ini ada beberapa poin. Poin A itu membuat proyek React atau file-nya. Yang dilakukan pertama kali adalah keluar dari folder produk service, lalu membuat folder front end sendiri menggunakan codingan seperti ini. Lalu yang kedua adalah mendownload template React-nya dengan menggunakan codingan ini. Lalu yang ketiga adalah menginstal library pendukungnya seperti Axios, React Router DOM, JWT Code untuk membaca isi tokennya nanti. Lalu ada Tailwind CSS untuk mendesain webnya agar lebih menarik.
Lalu untuk menjalankan perintah dari menginstal library tadi menggunakan codingan seperti ini. Lalu yang B itu adalah mengkonfigurasi Tailwind-nya. Dilakukan dengan cara yang pertama itu membuka VS Code, lalu membuka folder di front end service code. Lalu yang kedua adalah buka file tailwind.config.js, lalu isinya diganti dengan codingan seperti ini. Lalu yang ketiga itu adalah membuka file src index.css, lalu menghapus semua isinya yang ada pada file ini sebelumnya, lalu diganti dengan 3 baris codingan ini. Lalu ada poin C, yaitu pembuatan API helper atau Axios untuk mempermudah proses komunikasi antara front end dan back end nantinya. Pembuatan ini dilakukan dengan membuat file baru di src strip api.js, lalu diisi dengan kode seperti berikut ini. Lalu poin D itu adalah membuat halaman login yang dilakukan dengan cara membuat file baru pada src, lalu membuat nama filenya itu login.jsx, lalu diisi kode seperti berikut ini. Lalu untuk yang poin E adalah membuat dashboard CRUD plus upload gambar yang nantinya dapat dilakukan dengan cara membuat file baru pada src dan memberi namanya dashboard.jsx, lalu diisi kodenya seperti berikut ini. Lalu selanjutnya adalah poin F, yaitu membuat halaman register untuk melakukan register pada halaman website nantinya, yang dilakukan dengan cara membuat file baru di src dan memberi namanya register.jsx, lalu diisi kode seperti pada laporan ini. Nah, lalu selanjutnya adalah hasil pada website yang nantinya akan dilihat secara langsung pada demonya. Yang kita lakukan pertama adalah membuka virtual machine-nya. Lalu kita untuk memasukkan password dari virtual machine-nya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, ini sudah berhasil masuk pada virtual machine atau tampilan awal dari virtual machine. Kemudian untuk menjalankan virtual machine atau codingan yang telah dibuat tadi, kita masuk ke bagian terminal. Kemudian mengetikkan codingan seperti cd uas strip Kode ini digunakan untuk masuk ke dalam folder UAS microservice yang telah dibuat. Kemudian klik enter. Nah, ini setelah masuk ke folder UAS microservices. Kemudian kita akan nge-build dari codingan yang telah ada dengan codingan yaitu docker kemudian klik enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai di build up. Oke, baik, setelah di build kemudian kita membuat terminal baru yang ini fungsinya untuk
memulai atau menyalakan dari website yang akan dibuka nantinya dengan codingan yaitu kemudian klik enter, memasukkan password. Nah ini setelah dilakukan start atau untuk menyalakan dari websitenya. Baik, di sini adalah aplikasi Visual Code yang kami gunakan untuk membuat codingan seperti yang sudah kami jelaskan pada laporan. Codingan ini sama persis seperti ada di laporan. Contohnya ini ada dari phone service, lalu ada SRC, lalu ada untuk dashboardnya. Seperti contoh, ini adalah codingan untuk membuat tampilan dashboard pada website. Lalu ini ada untuk halaman login, lalu ada untuk register, dan untuk yang lainnya sama seperti yang sudah kami jelaskan pada pada laporan untuk codingannya. Kemudian untuk aplikasi tambahan lainnya itu kami menggunakan The Beaver yang kami gunakan untuk melihat ID atau name apa saja yang terdaftar pada halaman website kami. Itu ada user 1, di sini ada adminnya dan juga user yang kedua. Nah, pada aplikasi ini juga bisa mengubah atau menaikkan jabatannya dari user menjadi admin ataupun dari admin menjadi user. Caranya seperti ini. Kemudian nanti setelah itu mengklik save. Lalu setelah semua selesai dilakukan, kita baru dapat membuka link websitenya. Kita bisa mencari link websitenya. Karena ini sudah pernah dicari, ada historinya, kita langsung klik saja, yaitu http localhost 5173. Nah, ini adalah untuk tampilan awal untuk login UMKM-nya. Kita bisa melakukan login dengan memasukkan email dan passwordnya. Nah, sebelum login mungkin ada yang ingin daftar baru, kita bisa daftar dengan klik di sini, daftar dengan memasukkan nama lengkap. Di sini mungkin bisa dicoba. Namanya ini saja. Lalu passwordnya kita buat juga, lalu kita bisa daftar. Nah, setelah berhasil mendaftar akan menampilkan notifikasi seperti ini. Lalu kita bisa langsung login saja dengan akun yang ini, dengan masuk ke dalam tampilan dashboardnya. Nah, ini adalah tampilan dashboard yang sudah ada pada tampilan ini. Merupakan ini tampilan user. Nah, user itu dapat melakukan create untuk produknya sendiri. Ini karena ini sudah ada yang menambahkan produk, karena bukan user ini yang menambahkan produk, maka dia tidak dapat mengedit ataupun mengotak-atik dari produk user lain. Kemudian kita coba login dengan user lain, yaitu sondia@gmail.com. Klik masuk. Nah untuk yang user ini dia dapat mengedit atau menghapus produk yang dia tambahkan sendiri, tetapi tidak bisa mengedit atau menghapus produk dari user yang lain.
yang Dan ini untuk yang user yang lainnya yang satu lagi hanya bisa menghapus atau mengedit pada produk yang dia tambahkan sendiri. Lalu untuk admin, kita bisa masuk melakukan login admin. Nah, untuk admin itu sesuai dengan ketentuan pada tugas, admin itu dapat meng-create seluruhnya, tidak hanya punya dia sendiri, tetapi bisa mengedit untuk seluruh user yang telah melakukan atau telah bergabung pada UMKM ini. Bisa diedit untuk user lain dan juga bisa menambahkan. Mungkin kita di sini akan mencoba menambahkan produk baru dari akun yang baru dibuat tadi. Pakai akun yang mungkin bisa dicoba tambahkan untuk harganya di sini kita buat 15.000. Nah, lalu di sini kita bisa memilih kategori. Di sini kami membuat 2 kategori saja, yaitu untuk kategori makanan dan kerajinan. Lalu di sini kita bisa untuk membuat stoknya. Lalu di sini kita bisa menambahkan gambar untuk agar tampilannya lebih menarik. Lalu kita select dan lalu kita simpan produk dan berhasil. Nah, produk sudah ditambahkan dan kita dapat mengedit hanya punya kita sendiri. Nah, kita bisa mengedit namanya, harga, dan juga update stoknya. Lalu bisa langsung kita simpan. Misal kita update stoknya jadi 11, lalu kita simpan. Produk berhasil diupdate. Nah, lalu di sini sudah berhasil. Mungkin sekian presentasi dari proyek tugas besar kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.